menurut Ibu pelatihan kali ini gimana? Sebenarnya saya sendiri nggak puas sama hasilnya saya, tapi kan sebagai pemula ya alhamdulillah. Sudah cukup memuaskan ya, karena baru pertama kali membuat ya. Masalahnya ini kan nggak kebenaran Kan warnanya warnanya. merah, ya nggak jadi merah kan. Jadi caranya ini kalau anggap merah, Nggak puas. bukan merah ya, bukan merah. Pondo ya aku melo Mbak Risa. Gece. Melo pondo. Kalau masih ada beberapa pelatihan untuk membuat batik, mungkin di kedepannya bisa hasilnya lebih baik, lebih bagus karena sudah pernah membatik kan. Mungkin ibu yang di belakang bisa langsung ke depan aja biar. Mana kesan-pesannya buat hari ini Bu, menurut Ibu? Pelatihan hari ini. Capek Mbak, tapi senang. Masalahnya ada pembelajaran yang baru yang saya belum pernah tahu. Kalau nyating sudah pernah coba, tapi untuk pewarnaan sama untuk yang warna-warni masih belum. Jadi ini tadi ada pengalaman baru. Puas nggak Bu sama hasil hari ini? Walaupun sedikit nggak enak dilihat, tapi alhamdulillah sih sudah bisa bikin sendiri. Berarti belajar hal baru terus dapat karya Karya baru, baru. buatan sendiri. Bisa dibanggakan lah, walaupun ya begitu. Harapan Ibu buat kedepannya setelah pelatihan ini selesai? Kedepannya bukan hanya ya diharapkan bukan hanya pelatihan aja, jadi nanti selanjutnya akan ada kegiatan seperti ini lagi. Jadi yang belum punya ilmu baru, yang sudah ilmunya tambah. Harapannya Bu buat apa ya, desa ini mungkin Bu dengan adanya UMKM batik ini? UMKM. Temanya program modernisasi kampung batik. Semoga Suratan ini nanti bisa benar-benar jadi kampung batik. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore, mungkin bisa diperkenalkan nih Mbak dengan Mbak siapa, berapa usianya dan apa pekerjaannya? Ya, nama saya Anissa Febrianti, usia saya 21 tahun, pekerjaan saya sebagai mahasiswa sekarang. Wah masih muda ya Mbak ya? Mahasiswa semester 7. Untuk pelatihan ini sendiri Mbak, berapa kali sih mengikuti pelatihan ini? Pelatihan ini cuma ikut 2 kali, yang jumput sama batik tulis ini. Lalu pengalaman apa saja sih yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan ini? Pengalamannya lebih belajar lagi tentang batik tulis khususnya, karena yang paling susah memang di batik tulis, jadi perlu belajar lagi. Kalau kesulitannya ini apa Mbak? Kesulitannya nyantingnya, waktu nyanting sama pewarnaan. Yang pertama kali mungkin waktu desain di kainnya itu yang susah buat nentuin ini arahnya kemana, bentuknya seperti apa gitu. Lalu bagaimana kesan pelatihan yang diselenggarakan oleh kami? Kesannya seru pastinya, terus nambah pengalaman lebih banyak lagi, bermanfaat sekali. Harapannya nih Mbak ke depan untuk pelatihan yang kami lakukan? Harapannya nanti mungkin bisa diadakan pelatihan lagi, tapi yang pelatihan di warna alam biar lebih ini lagi, pengalamannya biar baru lagi. Yang terakhir nih Mbak, metode apa yang paling Mbak minati? Metode dari batik, Iya, membatik. batik tulis. Batik tulis. Iya, Kenapa paling nih Mbak? minat. Melatih kesabaran. Latih kesabaran. Melatih kesabaran, melatih kreativitas. Gitu. Paling suka batik tulis memang. Terima kasih ya Mbak Iya. atas waktunya. Iya, Selamat sama-sama. sore. Selamat sore Bu. Mungkin bisa diperkenalkan nama, usia dan pekerjaannya Bu? Nama saya Ibu Riri Indrawati, usia saya 43. Kerjaannya ya bantu ibu saya batik. Bantu. Ibu ini sudah berapa kali ya Bu mengikuti kegiatan pelatihan ini? Kalau saya mengikuti pelatihan batik sudah 3 kali, dari kantor Perindak, Depsos, dan tadi yang di Perindak 2 kali, Depsosnya 1 kali. Untuk yang pelatihan ini Bu, apakah full mengikuti atau? Oh, full saya. Kalau pelatihan ini saya full ikut terus. Lalu pengalaman yang didapat? Pengalaman saya ya
alhamdulillah bisa sedikit-sedikit bisa batik, bisa ngecat, bisa ngeluncur. Ya alhamdulillah, sendak-sendaknya itu bikin sendiri, nanti dibuat baju sendiri. Gitu. Bagaimana kesan pelatihan yang diselenggarakan oleh kami? Pesan saya ya alhamdulillah memuaskan. Ya semuanya itu dari mbak-mbaknya, dari universitas Dinamika. Universitas Dinamika, saya berterima kasih atas bantuannya dan saya mewakili dari warga Suratan, di BPKK Suratan, sangat memuaskan, alhamdulillah. Lalu untuk kesulitannya sendiri itu apa Bu menurut Ibu? Kalau saya kesulitannya ya kalau batik tulis itu kan kalau saya itu masih belum 100% bisa. Ya alhamdulillah sedikit-sedikit kan bisa nyanteng gitu. Kesulitannya kan gitu. Lalu untuk harapan Ibu sendiri, apa harapan Ibu dari pelatihan yang kami selenggarakan, Bu? Harapan saya ya kita bisa nanti bisa bikin batik sendiri, nanti kita bisa mempromosikan batiknya warga Suratan, bisa maju apalagi orang tarunanya, ibu-ibu PKK-nya. Lalu menurut Ibu nih, metode membatik apa yang paling disukai atau diminati oleh Ibu? Kalau saya sendiri, saya suka ya batik cap, masalahnya kan simple dan apa ya pewarnaannya itu nggak begitu lama juga. Terima kasih Bu atas Ya, wawancaranya. Selamat sore. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi Pak Rohan. Ya. Nampaknya ada kendala Pak Rohan, nggak apa-apa. Kita sebentar. Ini ternyata Pak Rohan telepon. Ya, saya tunggu. Sebentar kita Hendra, kali buka Jimis ini Pak Rohan lagi ada kendala di laptopnya seperti itu.
Assalamualaikum Pak Rohan. Ampun nggih Pak. Oh itu. Nggih. Pojok itu ya. Oh ya. Terima kasih. Sekarang ngomong Pak ini. Halo Pak Rohan, selamat bergabung kembali. Nggih. Pagi Mas Didi. Ya pagi Pak Rohan. Nggih, pagi. Bisa dimulai kita nggih? Nggih, monggo. Nggih. Sebelumnya minta tolong buat di off-kan mic-nya Pak, Bu, agar suara dari kita tidak bertabrakan antara satu sama lain. Mic-nya di off-kan ini? Mic-nya di off-kan dulu mawon Pak. Pak Hendra, Bu Kajimis, dan juga Pak Rohan mungkin bisa di off-kan dulu mic-nya. Di apa? Kurang Di off-kan Bu. Dimatikan dulu mic-nya. Mic-nya dimatikan dulu. Biar suaranya mangke tidak bertabrakan. Permisi saya buka nggih, Pak Bu. Buka Jimis malah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Rohan selaku Kelurahan Keranggan sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk agenda dadakan kali ini bersama rekan-rekan mahasiswa. Pak Hendra selaku Ketua RW Lingkungan Suratan RW 3 dan juga Bu Kajimi selaku owner atau pemilik dari Miss Batik Collection. Sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini, pagi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita bahas, agar apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan masyarakat Suratan sendiri. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Nggih, Pak, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan tentang agenda pada pagi hari ini. Jadi pada agenda pagi hari ini adalah agenda diskusi dan juga evaluasi sekaligus wawancara tentang beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di lingkungan Suratan untuk kegiatan pengabdian masyarakat dari Universitas Dinamika dengan judul Modernisasi Kampung Batik di Desa Suratan, lingkungan RW 3, Kecamatan Keranggan, Kelurahan Keranggan, Kota Mojokerto. Jadi nanti akan beberapa ada hal yang kami tanyakan kepada Pak Hendra selaku Ketua RW, Pak Rohan selaku Kelurahan Keranggan, dan Bumi selaku owner dari batik itu sendiri. Sebelumnya kami sudah melaksanakan 7 jenis kegiatan Pak, yaitu 3 dilakukan secara daring dan 4 dilakukan secara luring atau secara langsung. 4 kegiatan ini yang secara luring terdiri dari pelatihan batik jumput, pelatihan batik cap, pelatihan batik tulis, dan pelatihan batik tie-dye bersama sponsor essentialcode.id. Itu kami lakukan di kediaman Bumi selaku owner dari Miss Batik Collection. Sedangkan 3 kegiatan lainnya kami lakukan secara daring melalui platform Google Meet seperti ini Pak Bu, dengan beberapa remaja Suratan. Antara lain kegiatannya pertama pelatihan dan pengenalan tentang teknologi informasi. Kedua, pelatihan dan pengenalan tentang e-commerce dan media sosial. Dan terakhir, yaitu pelatihan dan pengenalan tentang manajemen keuangan.
sebenarnya ada lagi tentang pelatihan manajemen keuangan secara luring, Pak Bu. Namun hal tersebut gagal kami laksanakan dikarenakan beberapa faktor dari pihak mahasiswa dari Surabaya dan juga peserta dari remaja suratannya itu sendiri yang kebetulan tidak menemukan jadwal yang pas untuk dilaksanakan seperti itu, Pak Bu. Oke, mungkin sebelum mulai diskusi ada arahan dulu dari Bapak Irfan selaku Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa. Monggo Pak Irfan, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Mas Yudi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pertama-tama yang terhormat Bapak Rohan selaku Lurah Keranggan di Kelurahan Keranggan, yang terhormat Pak Hendra selaku Ketua RW, dan juga Ibu Kajimis selaku pemilik Misbati Collection. Sebelumnya terima kasih Pak Rohan, Pak Hendra, dan Bu Kajimis sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir secara online di sini bersama kami, teman-teman dari panitia pelaksanaan PAP 2D dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Dinamika. Ya, seperti yang dijelaskan sama Mas Yudi tadi, Pak Hendra, Pak Rohan, dan juga Bu Kajimis, agenda ini nanti bersama-sama berdiskusi terkait evaluasi selama kegiatan yang sudah kami laksanakan juga bersama Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Nanti monggo disampaikan aja, mungkin ada feedback atau ada evaluasi atau ada saran dan kritik yang nantinya juga bisa dijadikan kami sebagai pembelajaran untuk kedepannya, Bapak Ibu, karena nanti juga kami harus melaporkan segala apa yang sudah dilaksanakan kepada Kemendikbud juga sebagai tujuan dari pengabdian masyarakat ini. Kemudian nanti juga ada beberapa pertanyaan sebagai hasil laporan juga kepada kami ke Mendikti atau Kemendikbud sebagai pelaporan dari kegiatan KPK ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon berkenan nanti bantuannya kepada Pak Rohan, Pak Hendra, dan juga Bu Kajimis untuk mungkin sedikit menjawab pertanyaan dari kami. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irfan atas arahan dan sambutannya. Kemudian monggo kepada Pak Rohan selaku Kelurahan Keranggan untuk memberikan arahan dan juga sekaligus sambutan untuk acara ini. Waktu dan tempat disilakan Pak, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ajamis selaku pemilik batik di wilayah Suratan RW 3, Bapak Ketua RW, Bapak Hendra, teman-teman dari Universitas Dinamika semuanya yang berbahagia. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillah Rabbi, yang mana pada sampai pagi hari ini kita bisa melakukan suatu kegiatan evaluasi melalui daring tentang kampung batik yang ada di wilayah kami. Terutama kita masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka melalui daring seperti ini. Yang selanjutnya adalah salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan petunjuk pada kita sekalian keluarga agama Islam. Bapak Ibu sekalian serta teman-teman Universitas Dinamika, saya terima kasih atas kerjasamanya yang selama ini penjenengan semuanya telah sudi memberikan ilmu dan motivasi kepada warga kami atau lingkungan kami khususnya di wilayah Suratan RW 3 yang dulu pernah kami lakukan, yaitu pembukaan pelatihan kegiatan tersebut.
Harapan kami semoga ke depan apa yang pernah ilmu panjenengan berikan kepada masyarakat kami itu nanti bisa ditindaklanjuti, yang telah mendapat ilmu-ilmu yang selama ini belum kita dapat. Kebetulan saya juga terima kasih kepada semua rekan-rekan di sana dari Universitas Dinamika, bahwasanya telah itu menyumbangkan ilmunya semuanya untuk kegiatan masyarakat kami. Semoga nanti ke depannya dengan adanya ilmu, termasuk nanti manajemen keuangan, penataan desainernya, untuk termasuk pemasarannya, nanti insya Allah nanti dengan adanya ilmu itu bisa dikembangkan di masyarakat kami. Khususnya Ibu Hajemis yang telah sebagai koordinator dalam hal ini, sebagai pemilik batik yang ada di wilayah kami, nanti bisa mengembangkan khususnya masyarakat RT RW di situ. Jadi remaja-remaja semuanya bisa menambahkan ilmu ini untuk bisa koordinasi kepada kita sekalian. Jadi harapan kami nanti ke depannya dengan adanya panjenengan memberikan bimbingan kepada warga kami, insya Allah nanti kami akan tindak lanjuti ke jenjang yang lebih baik. Dalam hari ini mungkin cara pengorganisasian, cara pemasarannya, mungkin ada perkenalan batik-batik baru yang selama ini belum ada di wilayah kami. Namun yang jelas sepintas yang pernah disampaikan dari Diskoperindak dulu bahwasannya di Mojokerto ini memang ya sudah ada beberapa pengusaha batik ya, khususnya termasuk Bu Mis ini juga termasuk pengusaha batik yang besar, bahkan sampai ke mancanegara. Tapi namun dalam hal ini kita itu memang dalam arti dengan apa ya, dengan pebatik-pebatik yang lain masih dianggap untuk wilayah Kota Mojokerto ini dianggap apa ya, dianggap nilai batiknya itu masih mahal dibandingkan yang lain seperti Sidoarjo, Pekalongan, Madura. Namun dalam hal ini kita mempunyai ciri-ciri khas yang bisa tidak dianggap remeh dari daerah-daerah lain, dan bahkan sudah dipatenkan khusus di wilayah Kota Mojokerto ini, khususnya dipakai untuk seragam pegawai negeri sipil di wilayah kota, yaitu batik matahari yang kita pakai hari Kamis, khusus dipatenkan. Nanti mungkin ke depannya mungkin Bu Hajemis bisa koordinasi kolaborasi dengan pebatik-pebatik yang ada di Surodinawan, ada yang di Meri, di kolaborasi nanti mungkin ada satu temuan yang baru, barangkali tahun ke depan ini Bu Ali akan mendesainer batik yang baru untuk seragam kami. Mungkin harapan kami seperti itu. Sekali lagi saya terima kasih kepada rekan-rekan Universitas Dinamika semuanya atas tenaga, pikiran, dan ilmu yang diberikan kepada masyarakat kami. Semoga ilmu yang diberikan ini bisa bermanfaat kepada masyarakat, khususnya Surautan RW 3 ini, umumnya pada Kelurahan Keranggan. Sekian, terima kasih, dan atas kerjasama saya sampaikan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan dan arahannya, dan serta penguatan dari Pak Rohan selaku Kelurahan Keranggan. Baik, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kegiatan pada kali ini adalah evaluasi sekaligus wawancara untuk monef tahapan akhir dari kegiatan kita. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke forumnya. Ada beberapa pertanyaan Pak Bu, nanti bisa dijawab satu-satu dari Pak Hendra, Pak Rohan, dan juga Bu Hajemis tentang pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bakal ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa. Yang pertama mungkin dari kami ingin menanyakan sejauh menurut Bapak Ibu, kegiatan yang diketahui Bapak Ibu, kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Dinamika ini seperti apa sih Pak Bu? Mungkin bisa disampaikan dari kegiatan awal sampai akhir yang sudah saya sempat singgung sebelumnya. Mungkin bisa mulai dari Bu Hajemis dulu, monggo Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memang sangat terima kasih sekali kepada anak-anak dari Universitas Dinamika karena sudah mengikuti atau membimbing atau bisa dikatakan yang lain. Kita sangat berterima kasih sekali karena di
kampung kami. Jadi banyak yang sudah bisa membatik. Tadinya yang sudah ada yang ikut sedikit-sedikit, tapi sekarang jadi agak baik. Maksudnya bisa, yang tadinya bisa tidak bisa mencanting, jadi sekarang bisa mencanting. Dan alhamdulillah juga ada yang setelah pelatihan belajar di rumah. Itu yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih atas apa yang tidak dimengerti oleh ibu-ibu, karena kaum ibu pengetahuannya lain dengan anak-anak mahasiswa sekarang sudah canggih dan modern. Jadi tadinya yang tidak bisa jadi bisa. Yang kemarin itu yang dari anak-anak mahasiswa kan ada batik taide ya. Itu tadinya kami juga pun belum pernah kalau yang dari baju jadi. Jadi kemarin itu jadi tahu. Begitu itu yang namanya batik taide. Tapi kalau yang lain-lain seperti apa itu? Sebangsanya itu kemarin kan ya sebangsanya jumput, cuma yang dari baju jadi itu belum pernah, dari kaos maksudnya belum pernah gitu. Jadi ya pengetahuannya bertambah lah kita. Walaupun saya sudah bisa membatik apa saja, tapi kalau yang belum pernah kan kami mengucapkan terima kasih karena jadi tahu kalau kaos, biasanya kan kaos itu memang agak susah di diberi warna-warna, karena ya mungkin kainnya juga beda ya. Kalau yang kebanyakan kain kaos dari nilon kan memang susah untuk diberi warna karena tidak wawuh sama kainnya, sama warna itu seperti tidak wawuh gitu loh. Tapi yang kemarin itu mungkin beda dari kain bahannya mungkin ya. Jadi ada yang jadi bagus gitu maksudnya. Ada yang kemarin itu diulangi lagi setelah pelatihan besoknya. Anak-anak ada yang baleni gitu, balenani katanya gitu. Ya, sangat antusias sekali orang-orang ibu-ibu, dan kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak mahasiswa dinamika ya. Dan untuk mungkin kelanjutannya barangkali masih ada yang bisa diperbantukan ya, kami persilahkan. Dan kiranya dari saya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami sebenarnya ini tadi ya Mas, saya juga ada sibuk, ada rapat ya di Astoria kan, saya suruh mewakili anak saya. Tapi sekarang ya alhamdulillah kita bisa bertatap muka dengan anak-anak atau bapak-bapak ibu sekalian, dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada anak-anak Universitas Dinamika. Dan hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dan tanggapannya dari Ibu Kajimis. Selanjutnya monggo dari Pak Hendra, mungkin bisa disampaikan menurut Pak Hendra yang Pak Hendra ketahui tentang kegiatan pengabdian masyarakat ini seperti apa Pak? Monggo bisa disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya untuk bentuk pengabdian masyarakat dari teman-teman kampus Dinamika ke lingkungan kami. Sejujurnya saya berterima kasih lagi, sangat berterima kasih
bahwa teman-teman dinamika ini sangat antusias untuk memberikan kegiatan yang sifatnya mungkin ini bisa untuk pengembangan masyarakat kami, pengembangan teman-teman dinamika sendiri untuk kedepannya, untuk seperti yang disampaikan Pak Rohan tadi, harapannya kami bisa untuk bersaing ke tingkat yang nasional ataupun internasional. Untuk teman-teman dinamika sendiri sangat antusias dan totalitas, sangat total. Jadi apa namanya, semua sudah tertata dengan baik, acara juga sudah apa namanya berjalan dengan baik juga, dari mulai jadwal, penjadwalan, kegiatan yang sudah berjalan, baik daring maupun luring, semuanya sudah berjalan dengan baik, walaupun ada 1-2 kendala itu saya anggap wajar, karena memang perlu diketahui saja untuk ya namanya remaja Mas ya, remaja sekarang sama remaja dulu kan beda. Sekarang sudah pemikirannya sudah canggih, mereka mungkin lebih banyak kegiatan di luar daripada di lingkungan sendiri. Itu jadi sekali lagi saya berterima kasih dari teman-teman dinamika sudah menyempatkan waktu, tenaga, semuanya di lingkungan kami sehingga berjalan dengan baik. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari masyarakat kami mohon maaf. Nanti untuk kegiatan selanjutnya bisa dikoordinasikan kembali agar semuanya bisa terlaksana sampai dari awal sampai akhir jadwal acaranya. Mungkin itu saja Mas dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Hendra atas tanggapannya. Selanjutnya monggo Pak Rohan untuk disampaikan tanggapannya terkait yang Bapak ketahui tentang acara pengabdian masyarakat di lingkungan Suratan ini. Terima kasih teman-teman dari Dinamika. Yang seperti disampaikan oleh Ibu Haji Mis sama Pak RW tadi, bahwasannya benar, selama ini kami juga walaupun tidak secara langsung bertatap muka dengan teman-teman di sana. Saya hanya memantau dari luar, dari jauh-jauh, bahwasannya saya memang informasinya memang saya berterima kasih pada teman-teman Dinamika telah membantu yang tadi saya sampaikan, ilmunya, tenaganya, semuanya tercurahkan kepada khususnya lingkungan di wilayah Suratan khususnya untuk kampung-kampung batik. Memang dalam hal ini di Kota Mojokerto ini adalah sebetulnya ciri khas dari batik ini sebetulnya sudah ada dijadikan Hari Nasional Batik. Memang tanggal 2 Oktober itu sudah kita canangkan sebetulnya, namun untuk mengembangkan hasil-hasil pebatik dari Kota Mojokerto ini khususnya di Suratan memang kita menemui kendala-kendala. Maka dari itu, dengan mungkin adanya kemarin ada teman-teman Dinamika, ada berbagi ilmu yang kepada warga kami yang belum didapat selama ini, barangkali mungkin dari teman-teman bisa menambah ilmu, menambah yang akan lebih baik lah, mungkin khususnya dari pebatik dari Ibu Jamis ini nanti bisa lebih baik ke depannya, ilmu yang belum diketahui sehingga diketahui. Dan memang ya harapan kami kepada masyarakat dengan adanya ilmu yang baru ini, monggo dikembangkan mungkin cara pemasarannya bagaimana. Kemarin mungkin dari teman-teman sudah dibantu melalui manajemen keuangannya, cara pemasarannya. Namun selama ini memang ada beberapa kendala dengan situasi COVID ini. Biasanya kita pada waktu hari jadi kota itu biasanya kita tampilkan untuk event-event, di situ ada hasil produk dari Kota Mojokerto, tidak khusus untuk batik saja, semuanya, termasuk mungkin dari makanan, seperti ciri-ciri khas Kota Mojokerto, undi-undi, apapun semuanya itu ditampilkan di sana. Namun karena kendala situasi seperti ini sehingga tidak bisa ditampilkan. Ini adalah salah satu kendala dari mungkin pemasaran dari untuk hasil karya teman-teman ibu-ibu atau bapak-ibu sekalian pebatik yang ada di Kota Mojokerto. Namun mungkin dengan adanya kedatangan panjenengan semuanya kemarin beserta teman-teman, mungkin ada trik-trik khusus
trik-trik khusus sehingga menambah manajemen kami untuk bisa memasarkan, sehingga bisa menambah income di dalam rumah tangga masing-masing keluarga, khususnya di Suratan. Memang saya akui khususnya untuk pebatik dari Ibu Hajamis ini sudah sampai ke mancanegara. Namun tidak menutup kemungkinan ada produk-produk baru yang mungkin panjenengan kemarin sampaikan ada cara, mungkin ada pencatingan yang caranya mungkin sehingga yang selama ini dari masyarakat belum tahu sehingga tahu. Mungkin ada ilmu yang selama ini belum didapat panjenengan dapatkan ini ya. Jadi menurut kami evaluasinya ini sangat bagus sekali, sehingga nanti kedepannya kita akan mengembangkan yang lebih baik untuk masalah pebatik ini. Mungkin sementara itu yang bisa saya tambahkan. Monggo silakan dilanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rohan atas tambahannya. Selanjutnya pertanyaan kedua ini terkait manfaat nih Pak Bu. Terkait manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yang dirasakan secara langsung oleh warga desa. Mungkin bisa diberi tanggapan menurut Bapak Ibu sekalian, penilaian masyarakat tentang manfaat kegiatan pemberdayaan mahasiswa ini seperti apa? Apa yang didapatkan oleh masyarakat Suratan dari pelatihan kegiatan yang sudah kami lakukan? Mungkin bisa dimulai dari Pak Rohan mungkin. Monggo Pak. Terima kasih teman-teman dari Dinamika. Bahwasanya memang sangat bagus sekali dan manfaatnya juga sangat banyak sekali. Bahwasanya dengan adanya kedatangan panjenengan semuanya bersama tim Dinamika ini memang khususnya di penanganan masalah batik. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwasanya mungkin selama ini yang dimiliki dari grup dari Ibu Hajamis sendiri yang belum ada yang pernah diketahui, sehingga mungkin ada ilmu, ada semacam ilmu ya yang belum didapat, sehingga bisa menambah, khususnya mungkin menambah pengetahuan, pengalaman, khususnya untuk membatik. Dalam hari ini mungkin manfaatnya juga bermanfaat bagi sekalian masyarakat khususnya di Suratan, menambah ilmu. Bisa juga tadi mungkin dengan adanya sehingga dia akan bisa mempunyai pengetahuan cara membatik yang baik, cara pemasaran yang baik, sehingga nanti efek sampingnya kepada masyarakat bisa menambah income ya, bisa menambah income untuk pengaruh secara pribadi dalam rumah tangga. Namun yang saya sampaikan tadi, cara pemasarannya nanti kita bisa kolaborasi dengan Dinas Diskuperindak, bahwasanya nanti untuk pemasaran batik seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat kami, dan saya terima kasih kepada teman-teman Dinamika untuk bisa membagi ilmu kepada masyarakat kami. Demikian. Siap, terima kasih Pak Rohan atas tanggapan dan arahan yang disampaikan. Kemudian mungkin dilanjut sama Pak Hendra. Bisa disampaikan secara singkat mawon, Pak. Iya, baik. Yang pasti untuk manfaatnya sendiri untuk kami, Mas, sangat besar sekali. Jadi seperti yang disampaikan Pak Rohan tadi, bahwa pasti kita nambah ilmu. Kami dapat ilmu dari kegiatan tersebut, baik yang usia ibu-ibu ya, usia peserta batik, maupun dari tingkat remaja sendiri. Karena di dalam kegiatan itu kan selain praktek juga ada dilakukan secara daring, mulai dari manajemen pemasaran, desain atau apa. Nah, itu kan saya lihat juga sebenarnya teman-teman dari remaja juga antusias, cuman terkendala kegiatan masing-masing. Tuh, yang pasti manfaatnya sangat besar sekali dari yang kami sebagian warga ini yang tidak tahu cara membatik, terus teknik membatik, sampai dengan tingkat pemasaran sendiri, itu sekarang sudah jadi tahu. Itu harapan kami ke depan bisa dikembangkan lagi, dan nanti untuk pengembangannya sendiri kita serahkan ke remaja. Nanti mereka kan juga bisa untuk memasarkan produk-produk yang bisa mereka pasarkan sendiri. Misalnya mungkin selain batik ya, ada dari makanan atau dari kerajinan tangan yang lain gitu, mereka bisa memasarkan sendiri tanpa
apa namanya sudah nggak kebingungan lagi, bisa tanya sama temannya, sama peserta tadi, saling tukar ilmu. Jadi manfaatnya sangat besar sekali Mas menurut saya. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Hendra. Monggo dilanjut sama Bu Kasimis, bisa disampaikan secara singkat mawon Bu tentang manfaat apa aja yang mungkin dirasakan secara langsung oleh warga sekitar. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya itu senang sekali ya, karena kalau di suratan dikatakan kampung batik, sebenarnya itu semua itu harus bersemangat ya. Tapi yang saya harapkan itu bukan hanya untuk sekedar bisa, bukan hanya untuk sekedar tahu itu. Yang saya maksudkan itu bisa nanti untuk kelanjutannya itu bisa membuat kita bisa punya kelompok, bisa membuat sendiri, bisa punya kelompok batik gitu ya, yang karena yang disebutkan kan kampung batik. Jadi saya harapkan itu semua bisa, yang sudah, apalagi yang khusus yang sudah pelatihan ya. Tapi waktu kemarin itu yang saya sayangkan ya, pada sebelum hari H itu kan saya sudah keliling, sudah menginformasikan bahwa akan ada pelatihan ya. Tapi banyak yang tidak minat, ada yang katanya repot lah gitu. Tapi ternyata setelah hari hanya, setelah pelatihan berapa kali itu, ada yang bilang katanya, saya enggak diajak, saya enggak. Nah itu yang saya enggak suka itu, karena sudah saya umumkan di PKK, di pertemuan PKK RW kan, supaya diumumkan di masing-masing PKK-nya. Ternyata ya begitu itu, tapi ya alhamdulillah yang ikut kemarin itu sangat berantusias. Mungkin yang saya harapkan ya bisa untuk melanjutkan lagi, tidak berhenti sampai di situ, bisa ada kelanjutannya nanti, apa ya, bisa sungguh-sungguh dikatakan kampung batik itu, jadi semua bisa, semua nanti saya koordinir ya. Misalnya kalau kesulitan bahan itu bisa kan, nanti bisa tanya ke saya, bisa mengambil di saya, bisa ya begitu itulah. Tapi mudah-mudahan ini nanti yang ikut, karena harapan saya yaitu tadi, supaya semua bisa melanjutkan, bisa membuat sendiri gitu. Dan jadi itu, kami mengucapkan terima kasih pada anak-anak dari Universitas. Yes. Terima kasih Bu Kasimis atas tanggapannya. Selanjutnya ini masih berhubungan dengan manfaat Pak Bu, tapi ini jumlah masyarakat atau jumlah kelompok yang merasakan manfaat dari kegiatan kita ini. Menurut Bapak Ibu sekalian, ini jumlah kelompok atau kelompok mana aja yang diuntungkan atau yang mendapatkan manfaat dari yang sudah jenengan sekalian sebutkan tadi? Mungkin kelompok remaja saja atau kelompok ibu-ibu saja atau berikut. Monggo mungkin bisa dijawab dari Pak Hendra. Baik, untuk kelompok saja yang manfaatnya, yang pasti dari kelompok remaja Mas, Karang Taruna kami merasakan manfaatnya. Dari mulai pembelajaran, pelatihan, juga apa namanya praktek untuk pemasarannya. Terus di samping kelompok remaja, kelompok dari ibu-ibu itu juga merasakan manfaatnya juga Mas. Ya minimal dari yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih bisa, ya kan, untuk belajar teknik yang baru, apa namanya, yang baru. Beliau-beliau ini sudah mulai mengerti. Terima kasih Pak Hendra. Selanjutnya mungkin bisa disambung sama Bu Mis. Ya, terima kasih. Ya sebenarnya
itu seperti yang saya katakan kemarin tadi, ada yang banyak sih yang minat ya, yang minat banyak. Tapi ya saya bilang kalau minat aja ya gimana ya, masalahnya ini kan pengetahuan yang sangat jarang didapatnya. Karena kalau batik itu kan memang mulai dari pelaksanaan dan prakteknya itu, teori dan prakteknya itu memang sangat membutuhkan waktu lama. Jadi mungkin kalau ada ibu-ibu yang bilang hanya ingin saja, itu ya itu tadi saya tidak suka. Saya sukanya ya kalau yang sungguh-sungguh dipelajari, yang gimana ya, yang semangat ya, dan nantinya bisa. Tapi ternyata ya memang ada yang ibu-ibu yang sangat antusias sekali tuh, besoknya habis pelatihan gitu, besoknya kesini lagi, tanya-tanya gini, tanya-tanya, terus apakah saya nanti bisa bisa membuat lagi, bisa membuat sendiri gitu. Saya bilang ya bisa aja kalau ibu-ibunya mau dan bersemangat. Memang itu yang saya harapkan, saya bilang gitu. Ya, tapi ya ada juga yang iseng-iseng gitu, yang iseng-iseng. Saya kok nggak diajak, padahal ya gimana ya, dia itu kan sudah, saya lihat di rumahnya saja sudah enggak sempat, apalagi karena sudah punya pekerjaan sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya ingin membatik, itu mungkin saya enggak suudon ya, mungkin ya hanya untuk sekedar bisa. Jadi itu, tapi saya enggak saya tanggapi ya, saya bilang ya kapan-kapan kalau ada lagi gitu aja. Ya itu aja, terima kasih. Siap Bu, berarti kalau dari Bu Kajimis ini mengatakan jumlah kelompoknya itu dari kelompok ibu-ibu yang mendapatkan manfaat secara langsung. Selanjutnya mungkin bisa ditambahin mungkin dari Pak Rohan, mohon maaf secara singkat mawon, nggak apa-apa Pak. Terima kasih teman-teman dari Dinamika. Yang disampaikan Pak Hendra sama Bu Mis tadi bahwasanya memang manfaat dan untungnya memang harapan kami awalnya sih untuk masyarakat khususnya di Suratan saja, lingkungan situ, dalam arti minimal RW, tingkat RW itu semuanya bisa diperdayakan. Tapi namun di lapangan mungkin ada beberapa kendala yang disampaikan oleh Ajimis tadi, bahwasanya ada yang kurang berminat atau ya apa. Tapi memang tidak menutup kemungkinan, memang sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Mungkin bagi yang kemarin belum pernah mengetahui cara membatik apapun, sudah memang ada ilmu yang didapat dari teman-teman Dinamika. Yang selanjutnya memang kami dari kelurahan sendiri tidak menutup kemungkinan, memang kami juga mengadakan suatu kegiatan pelatihan-pelatihan, tidak hanya membatik saja. Di sini mungkin ada menyablon, merias, mungkin mendaur ulang sampah dan macam-macam, itu juga kami manfaatkan untuk masyarakat. Jadi memang garis poinnya memang manfaatnya adalah baik sekali kepada lingkungan, khususnya di Suratan itu, mungkin di kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok PKK dan lain sebagainya. Ini adalah ilmu baru yang didapat, dan sekarang kita kembalikan lagi kepada mereka yang mendapat ilmu, mau dikembangkan atau enggak, gitu aja. Dan itu aja ya. Siap, terima kasih Pak Rohan atas tanggapan dan jawabannya. Selanjutnya yaitu terkait peran dari masyarakat sendiri nih Pak Bu. Menurut jenengan sekalian, apa aja sih peran yang diberikan masyarakat lingkungan Suratan RW 3 khususnya terhadap kegiatan pengabdian masyarakat ini? Seberapa besar juga peran yang diberikan masyarakat sekitar dalam mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini? Mungkin diawali dengan Bu Mis. Monggo Bu, secara singkat mawon. Ya, pengabdian masyarakat memang sangat besar sekali ya, karena melihat dengan
kondisi yang sudah ibu-ibu terus masih mau diajarkan begini-begini, itu masih nurut, itu saya senang sekali. Berarti apa ya, dia juga itu walaupun bukan batik ya, kemarin kan ada pelatihan-pelatihan di kelurahan juga, itu di tingkat RW mungkin ya, ada yang untuk satu kelurahan, mungkin di RW kelurahan diambil berapa orang gitu pelatihannya di kelurahan, itu pun ada yang mengatakan sangat senang sekali. Jadi mungkin ibu-ibu tuh gimana ya, mungkin yang kan kebanyakan ibu-ibu yang mengikuti pelatihan kan yang tidak punya pekerjaan apa ya, aktif gitu, tidak punya pekerjaan yang boleh dikatakan aktif. Jadi mungkin sangat senang sekali dengan adanya kegiatan ini. Dan mungkin ya saya melanjuti dari Bapak Rohan tadi yang katanya batik Mojokerto itu memang sangat mahal. Tapi kalau di tempat saya, Pak Rohan, ini ada yang harga mulai 100.000 sampai 125, 150 sampai ke atas lah. Itu ada. Mungkin ada juga yang di bawah 100.000 juga ada. Tapi ya enggak begitu inilah. Kalau yang maksimalnya minimal itu yang 100.000 yang sangat banyak diminati masyarakat karena harganya terjangkau. Dan untuk misalnya seragam-seragam apa itu harga segitu itu pun tidak kalah bagusnya, kok tidak kalah dengan harga yang lain. Kan melihat seleranya orang-orang saja. Dan kalau di saya bisa ada permintaan harga yang berapa gitu bisa saya buatkan. Jadi mungkin di saya ada yang tidak terlalu mahal ya. Memang kalau yang mahal ya ada sih. Tapi yang kebanyakan itu yang banyak terjual ya harga-harga yang minim. Ya kalau harga-harga yang mahal itu kan memang tertentu saja yang beli. Jadi mungkin kalau untuk pembelajaran dari ibu-ibu juga untuk pelatihan itu mungkin saya buatkan yang sekiranya tidak terlalu mahal dijual. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Iya, Bu. Siap, terima kasih. Berarti kalau dari Bu Kajimis sendiri ini, menurut Bu Kajimis, peran masyarakat, khususnya ibu-ibu ini adalah keantusiasannya yang sangat besar nih Bu ya, dalam mengikuti pelatihan batik di Suratan. Oke, selanjutnya mungkin dari Pak Rohan, menurut Pak Rohan, pripun Pak peran aktif masyarakat Suratan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menurut ini? Monggo Pak. Oke, terima kasih. Peran masyarakat dalam hal ini memang kita tidak luput dari sebagai ketua RT, ketua RW untuk memberikan motivasi, memberikan pemahaman bahwasanya benar-benar batik ini memang adalah sangat-sangat penting sekali, khususnya di wilayah Suratan. Jadi kami sendiri tadi yang sangat berperan sekali di dalam hal ini, kami selaku pemegang wilayah, kami juga memberikan himbauan, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang melalui pelatihan di kelurahan. Memang kami ya sangat, tapi ditindaklanjuti melalui pertemuan RT RW, melalui kelompok-kelompok PKK, bahwasanya itu berperan sekali dalam untuk bisa menarik minat para peserta batik, bahwasanya batik ini juga bisa menambah nanti kedepannya bisa menambah income dan ilmu pada mereka yang selama ini belum dia dapat. Jadi kita memberikan dorongan, semangat dan support kepada mereka khususnya melalui pertemuan RT RW, Bapak RT RW yang bisa menindaklanjuti kepada masyarakat yang. Namun harapan kami juga nanti kalau bisa mungkin ada waktu atau kesempatan yang dari teman-teman bisa tidak di wilayah Suratan saja, mungkin di lingkungan yang lainnya. Kebetulan kami kan ada 5 lingkungan ya, 5 lingkungan yang mungkin masyarakatnya berbagai macam juga.
nanti kebetulan dalam hal ini kebetulan aja penjenengan di suratan ini memang ada istilah produk yang dari Hajam di sini, istilah yang mempunyai apa ya, pebatik yang sangat terkenal di Kota Mojokerto juga. Dari sekali lagi peran kami atau peran masyarakat kami adalah dalam hal menyongsong masalah pebatik ini sangat berperan sekali, dalam arti memberikan dorongan, semangat, dan support kepada mereka untuk bisa menambah ilmunya. Yang intinya pada endingnya kedepannya nanti kalau dia punya kemampuan, punya skill cara membatik dari ilmu dari teman-teman, itu bisa menambah income secara ekonomi kepada keluarga masing-masing. Mungkin demikian, Mas. Siap, terima kasih Pak Rohan. Mungkin kedepannya minta doanya saja Pak. Mungkin tahun depan bisa dikasih kesempatan lagi sama kementerian untuk melakukan pengabdian masyarakat di mungkin seluruh wilayah Keranggan Pak. Seperti itu. Terima kasih Mas. Ya. Selanjutnya Pak Hendra, monggo Pak disampaikan. Baik, untuk peran kami dalam mengikuti kegiatan tersebut, saya kira ya Mas, cukup antusias. Jadi itu terlihat dari juga hanya jawab sebentar Ibu apa namanya teknik yang baru caranya gimana, atau mungkin dari yang belum tahu itu mereka tanya cara nyanting yang baik itu gimana. Nah, itu terlihat di situ. Juga dari remaja itu juga tanya-tanya kan namanya mereka kan daring, share di grup mereka gimana sih caranya untuk bikin apa namanya website, atau mungkin gimana sih cara pemasaran yang baik, kata-kata yang baik atau apa, itu mereka antusias. Saya kira itu. Jadi peran serta masyarakat kami, saya bilang cukup antusias. Terima kasih. Iya, siap. Terima kasih Pak Hendra. Alhamdulillah memang dari ibu-ibu maupun remajanya dan juga teman-teman mahasiswa itu memiliki apa ya, saling ketertarikan di kegiatan ini dan bisa menghasilkan beberapa luaran yang bermanfaat juga bagi masyarakat Suratan itu sendiri. Tadi sempat disinggung sama Pak Rohan, Pak Hendra dan juga Bu Kajimis tentang antusias yang besar nih dari warga Suratan. Menurut jenengan sekalian nih, dari skala presentasi 1 sampai 100%, mungkin bisa disampaikan berapa persen sih peranan masyarakat ini untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di lingkungan Suratan? Monggo mungkin dari Pak Rohan. Ya, peran kami sih ya, ini sangat positif sekali, sangat baik sekali, dalam arti mungkin ya harapan kami sih memang khusus kalau memang program dari awal ini untuk apa ya, memberikan suatu gambaran bahwasanya di Suratan itu sebagai kampung batik. Berarti harapan kami memang untuk mencapai ke 100%, masyarakatnya bisa mendukung semuanya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya tadi yang disampaikan di tadi memang ada kendala di lapangan bahwasanya tidak semuanya seperti itu. Ya, mungkin memang kita butuh waktu, butuh apa ya, informasi, butuh apa ya, memberikan semacam penjelasan kepada masyarakat bahwasanya batik sebetulnya seperti ini. Kita di Kota Mojokerto ini sebetulnya adalah secara nggak langsung memang untuk bisa kita kembangkan. Kita ini dulu adalah leluhur dari Mojopahit, bahwasanya batik khusus itu tidak ada di sini. Maka dari itu harapan kami juga kemarin memang untuk mencapai persentase yang diharapkan dari teman-teman dinamika, ini harapan kami ya 100% bisa tercapai. Mungkin karena ada beberapa kendala ya nanti mungkin ada hambatan, pasti ada lah. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mas. Siap. Terima kasih Pak Hendra. Berarti kalau harapan dari Pak Hendra sendiri, Pak Rohan sendiri adalah 100% ya Pak untuk apa namanya peran aktif masyarakatnya. Namun sejauh ini Pak, menurut pengamatannya jenengan dalam pelaksanaan kegiatan awal sampai akhir, kira-kira berapa persen Pak? Persentase? Ya mungkin prosentase karena dari panjenengan sudah apa ya, sudah melaksanakan kegiatan, katakanlah
dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan dan sampai tuntas. Ini dari persentase yang sama sudah direncanakan. Memang 100% ya di sana ya. Namun untuk menyerap ilmu yang ada di dalam masyarakat kami, yaitu tadi belum sampai mencapai 100%. Jadi menurut persentase kami secara rata ya di atas 90% atau 95% lah dalam hal ini untuk bisa mencapai kegiatan ini. Itu Mas. Terima kasih Pak Rohan. Selanjutnya dari Pak Hendra. Monggo Pak, menurut jenengan sejauh ini persentase peran aktif masyarakat Suratan ini khususnya lingkungan RW 3 berapa persen Pak? Baik, masyarakat, kalau saya bilang sisanya itu karena apa namanya disampaikan Pak Jimis, ada yang mungkin cuma iseng, terus dalam kondisi pandemi sekarang ini mereka apa kan dibatas, pesertanya kan dibatas, jadi yang lain mau ikut itu terkendala tempat. Terus saya kira sudah lengkap. Ini juga sudah cukup. Makanya saya bilang untuk persentase antusiasan masyarakat, saya bilang sudah 85%. Sisanya kendala-kendala yang seperti sampaikan tadi. Untuk persiapan kegiatannya dari teman-teman dinamika, saya kira dan sudah dipikirkan semuanya, mulai dari penjadwalan sampai akhir kegiatan apa saja yang mau dilakukan sudah sudah terkoordinasi. Gitu. Siap Pak Hendra, terima kasih. Selanjutnya terakhir dari Bu Kajimis, monggo Bu, dari skala 1 sampai 100% seberapa besar dan apa perannya di pelatihan ini Bu, monggo Bu. Ya betul, mungkin 90% ya, karena hampir semua itu sangat senang sekali dengan adanya pelatihan. Karena yang sudah kami praktekkan sendiri kemarin, saya lihat, bayangkan ibu-ibu ya, yang sebenarnya kan di rumah itu banyak pekerjaan ya. Kemudian sampai sore sampai malam, sampai itu berlanjut di habis maghrib dilanjutkan lagi ya, yang belum selesai itu sangat tidak ada yang mengeluh, malah sangat semangat sekali. Jadi saya itu sangat bangga sekali dengan warga Suratan itu yang senang dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena ya itu tadi yang saya lihat, yang saya buktikan sendiri kemarin pelatihan, Mas Yudi pun tahu sendiri ya, maghrib masih belum selesai ya. Padahal itu seharusnya itu pekerjaan bisa dilakukan 2 hari sampai 3 hari kalau batik tulis itu. Bayangkan itu kemarin 1 hari masih belum cukup ya, kan belum selesai. Dilanjutkan sampai malam hari, sampai ada yang besoknya lagi ya. Tapi tidak ada yang satu pun yang mengeluh. Semuanya itu sangat gembira sekali, sangat semangat. Jadi saya itu malah senang sekali dengan adanya kegiatan ini, ibu-ibu. Dari ibu-ibu, tidak ada yang mengeluh sama sekali. Siap, terima kasih Bu Kajimis. Selanjutnya yaitu tentang tadi sempat disinggung ya Pak nggih, harapan-harapan yang diharapkan oleh jenengan sekalian buat kegiatan ini mungkin bisa disampaikan lagi, harapan secara garis besarnya saja yang diharapkan dari salah satu luaran kegiatan pengabdian masyarakat ini seperti apa Pak? Monggo. Siapa Mas Yudi ini?
Mungkin Saya bisa dari Bu Miss dulu, nggak apa-apa Bu. ya, ya saya sangat berharap sekali dengan adanya ini nanti ada kelanjutannya setelah ini. Mungkin jadi untuk ibu-ibunya juga tidak berhenti sampai di situ. Jadi bisa, yang saya harapkan bisa membuat sendiri, bisa apa? Karena apa yang sudah belajar di tempat saya aja sudah ini ya sangat apa namanya sudah sangat bagus, bisa dikatakan bagus kalau ada yang sebelumnya pelatihan kan ada yang sudah saya ajari satu persatu yang mau ikut di saya kan saya tes dulu ya bagaimana caranya mencanting, bagaimana caranya memegang ini memegang itu ya sudah saya ajari. Jadi Siap Bu. Jadi ya Berarti mungkin harapannya yaitu ada kelanjutannya. siap. Terima kasih Bu Miss. Kalau dari Bu Miss sendiri pinginnya kegiatan ini berlanjut sampai ke benar-benar menjadi usaha baru nggih Bu nggih. Jadi mata pencarian utama di warga Suratan sendiri Bu nggih. Iya. Selanjutnya dari Pak Rohan mungkin atau Pak Hendra dulu nggak apa-apa tentang harapan. Monggo Pak Hendra. Dulu nih. Oke. Untuk harapan kedepannya untuk pesertanya bisa lebih dari lingkungan lain, dari RW sebelah, juga Karang Taruna hanya Taruna lingkungan belajar kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengembangkan apa yang ilmu yang dari pelatihan kemarin bersama Bu Kadimis juga. Ya kedepannya bisa menjadikan usaha baru di lingkungan kami, mendapatkan income yang bisa jadi income sendiri untuk masyarakat kami. Tuh. Harapannya amin. Internasional. Terima kasih. Suaranya nyendat-nyendat ya Pak. Siap, terima kasih Pak Hendra. Kurang lebih sama dengan harapan dari Bu Kadimis. Terakhir mungkin dari Pak Rohan, apakah masih ada urusan Pak? Dilewat dulu aja nggih Pak, nggak apa-apa tak? Atau pripun Pak nggih? Sepertinya Pak Rohan lagi ada agenda lain. Mungkin selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya nggih Pak Hendra dan Bu Kadimis terkait tentang perubahan apa saja yang dirasakan khususnya Pak Hendra selaku Ketua RW, Bu Kadimis selaku owner Batik Miss Batik Collection yang dirasakan di hatinya jenengan gitu. Apakah ada perubahan yang signifikan terkait pengabdian masyarakat ini, hasil dari pengabdian masyarakat ini? Monggo bisa dari Pak Hendra dulu nggak apa-apa. Baik, dari kalau perubahan kan menurut saya kalau perubahan yang itu butuh waktu Mas. Kalau perubahan itu butuh waktu. Kemarin kan juga baru selesai kegiatannya, toh juga belum selesai, masih ada rangkaian kegiatan lagi, jadi masih belum terlihat perubahannya. Cuman sebagian itu sudah terlihat di teman-teman Karang Taruna. Jadi mereka yang tadinya cuman
nongkrong main wifi, main sosmed. Sekarang sudah untuk masarkan mereka punya produk apa gitu, ingin jualan lewat marketplace yang di sosmed itu sekarang sudah bisa. Itu perubahannya. Untuk di ibu-ibu mungkin itu tadi yang saya bilang, minimal dari yang belum tahu sekarang sudah tahu. Tapi kalau untuk mengembangkan ke tingkat menjadi kegiatan utama itu butuh waktu kalau menurut saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Hendra. Selanjutnya monggo dilanjut Bu Miss, bisa. Ya, terima kasih. Memang jawabannya hampir sama dengan Pak Hendra karena masih membutuhkan waktu ya, karena apalagi yang baru pelatihan mungkin belum bisa lah dikatakan maju atau belum bisa, maksudnya reaksinya belum kalau hanya sekedar ngomong-ngomong sih memang banyak yang bilang kapan ada pelatihan lagi ya biar mateng gitu Mbak, kayak gitu ya. Masa kemarin tuh belum tak bilang gitu, masa kemarin enggak bisa diingat mulai pelajaran yang pertama sampai terakhir saya bilang gitu. Oh iya ya, masih ingat, masih bisa, tapi kan kalau ada lagi kan enak katanya gitu, ada yang bilang gitu. Bisa ya, tapi saya bilang gini, ya kalau mau belajar di tempat saya lagi silakan, mau ikut garap gitu. Kalau yang sudah bisa kan bisa ikut andil garap kan sudah bisa menambah income maksudnya, walaupun tidak membuat sendiri. Yang sudah bisa tadi ikutlah. Kalau saya ada ada garapan, maksudnya kalau ada garapan lebih banyak gitu kan bisa ikut ke sini untuk menambah income maksudnya, dan untuk menambah ilmu juga kan, nanti bisa yang tadinya jelek kan nanti bisa hasilnya jadi bagus. Karena saya selalu mengingatkan kalau garap itu begini gitu, agak cerewet sih saya itu, tapi kan orangnya positif gitu. Betul Bu. Yang dapat kami sampaikan. Yeah, terima kasih Bu Miss. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa lainnya ada pertanyaan teman-teman sebelum kita menanyakan tentang pertanyaan yang terakhir soal kritik dan saran serta evaluasi dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Monggo teman-teman, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Bagaimana? Bapak Irfan mungkin ada? Belum ada yuk. Sudah tertanyakan semua. Berarti kita beranjak ke pertanyaan terakhir nih Pak Bu, soal kritik dan saran maupun evaluasi dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Mungkin dari Pak Hendra, Pak Rohan, Bu Miss ada penilaiannya sendiri yang mungkin kurang tepat yang kami lakukan di pengabdian masyarakat di Suratan, dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk kami semua untuk kegiatan kedepannya agar lebih baik. Monggo mungkin bisa dari Pak Rohan dulu, mungkin Pak. Oke, terima kasih Mas Didi. Kami hanya menambahkan sedikit aja, mungkin tadi yang perlu sampaikan tadi untuk mengikuti perubahan masyarakat, memang sih untuk perubahan kepada masyarakat memang belum bisa nampak ya, karena mungkin apa yang disampaikan oleh Pak RW tadi bahwasannya mungkin masih dalam taraf tadi mulai selesai kegiatan, sehingga jadi belum bisa memunculkan suatu perubahan-perubahan signifikan terhadap ilmu yang didapat. Namun dalam hal ini perubahan-perubahan yang mungkin bisa dirasakan, ada perubahan-perubahan bahwasanya adanya kepedulian
masyarakat terhadap batik khususnya, sehingga menambah skill mereka dalam untuk menambah ilmu bahwasanya selama ini belum didapat, akhirnya sudah didapat dari panjenengan semua dengan teman-teman dari Universitas Dinamika, khususnya untuk perubahan-perubahan pada masyarakat. Terus untuk kritik dan saran kepada kami bahwasanya saya mengucapkan terima kasih bahwasanya saya selama ini panjenengan teman-teman dari semuanya dari Universitas Dinamika telah memberikan sumbangsih ilmu, tenaga, dan saran dan apapun mungkin berbagi ilmu sehingga nanti di masyarakat kami yang sebelumnya yang belum tahu ada sesuatu tentang ilmu membatik, cara pemasaran dan macam-macam itu ada sehingga ada ilmu yang positif yang kami terima. Namun mungkin tidak menutup kemungkinan yang secara langsung dari Bapak Darwe atau Ibu Haji Miss yang tahu secara langsung di lokasi kegiatan, sehingga mungkin nanti beliaunya mungkin akan memberikan tambahan saran-saran yang signifikan. Kalau dari kami secara umum bahwasanya saya mengucapkan terima kasih bahwasanya selama ini dari kami warga kami telah diberikan ilmu yang mungkin sebelumnya ada yang sebagian belum mendapatkan ilmu seperti itu, ada dari teman-teman, sehingga ada tambahan wawasan dan skill untuk menjadikan satu batik ini anggaplah dianggap satu kegiatan yang nantinya ke depan bisa menambah income kepada masyarakat khususnya Suratman. Jadi sekali lagi mungkin harapan kami ke depannya nanti barangkali nanti dari panjenengan tidak menutup kemungkinan hanya di wilayah Suratan, mungkin di lingkungan-lingkungan yang lain ada kegiatan semacam ini dan mungkin lebih bisa lebih baik. Mungkin hanya itu aja Mas Yudi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohan atas tanggapan dan jawaban, kritik saran maupun evaluasi dari kami. Untuk kami maksudnya, selanjutnya mungkin dari Pak Hendra bisa ditambahkan evaluasi kritik saran dari kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah berlangsung di lingkungan Suratan khususnya RW 3 sendiri Pak. Monggo waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih untuk kritik dan saran dari saya untuk teman-teman Dinamika sendiri. Sudah baik, Mas, sudah baik. Semua sudah tertata rapi, dari mulai persiapan sampai kegiatan acaranya sendiri sudah yang sudah berlangsung itu sudah rapi ya. Teman-teman dari Dinamika juga saya lihat sudah antusias, terima kasih sudah membantu warga kami, lingkungan kami, terima kasih. Untuk sarannya sendiri mungkin bisa dikembangkan lebih luas lagi, bisa di tingkat kelurahan. Nanti saya harap dari pihak kelurahan bisa memfasilitasi Pak Rohan. Terus persiapannya juga sudah oke. Mungkin saya kira itu aja kritik dan saran saya. Siapa Hendra? Dinamika. Terima kasih Pak Hendra. Selanjutnya yang terakhir dari Bu Miss, monggo Bu, evaluasi kegiatan kritik saran dari pengabdian masyarakat yang sudah berlangsung. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau jawaban saya sih hampir sama dengan Pak Rohan dan Pak Hendra ya. Karena semua itu atas kerjasamanya dengan Universitas Dinamika yang sangat semangat sekali untuk memberikan kegiatan-kegiatan kepada warga lingkungan kami. Itu saya sangat berterima kasih sekali dan kalau mengenai kritik dan saran memang itu sudah bagi saya sudah bagus sekali. Sudah baik ya, tapi barangkali ada mungkin yang belum, maksudnya belum bisa diberikan lagi, barangkali kalau ada lagi maksudnya kalau ada lagi kegiatan yang lain ya. Siap Bu, insya Allah. Mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf ya, mungkin kami pun tidak bisa tempat dan lain-lainnya, mungkin hanya bisa membantu itu ilmu saja. Demikian.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih Bu Mis atas jawaban dan tanggapan sekaligus penutupan dari rangkaian acara wawancara dan evaluasi kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, Pak Bu, kami juga ingin menanyakan atau diskusi juga pada Pak Hendra selaku lingkungan Ketua RW lingkungan RW 3 Suratan, lalu Pak Rohan selaku Kelurahan Keranggan, dan Ibu Mis selaku owner dari Mis Batik Collection terkait agenda terakhir Pak ini dan Bu terkait penutupan. Nah, penutupan dari kegiatan ini sendiri rencananya kami mengagendakan pada hari kerja Pak Bu, pada tanggal 6, ada dua opsi sebenarnya Bu, 16 dan juga 17. Itu mungkin target kami itu kan pertama menggunakan bazar seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di awal, mungkin ke Pak Jimmy dan juga Pak Rohan. Namun melihat kondisi COVID seperti ini sebenarnya tidak memungkinkan kalau diadakan bazar yang membutuhkan masa yang cukup banyak juga. Akhirnya kami berpikir kalau misal penutupannya itu di balai kelurahan gitu Pak. Seperti itu, pripun nggih Pak nggih menurut Pak Rohan sendiri selaku Kepala Kelurahan Keranggan Pak? Oke Mas, jadi bahwasannya untuk melakukan suatu kegiatan kita memang dengan situasi dan kondisi seperti ini, memang kita masih menjaga kerumunan massa ya dari pemerintah sendiri. Kita juga dibatasi. Jadi kalau penjenengan hasilnya mengadakan satu kegiatan pasar, minimal kan nanti akan mengumpulkan massa. Nanti akhirnya ribut ya nanti ya. Mungkin bisa kalau di kelurahan kami cuma mungkin terbatas, maksimal mungkin ya antara 25 sampai 50 dengan jarak protokol kesehatan yang dilaksanakan. Monggo silakan bisa nanti kita koordinasi, kita taruh di kelurahan, nanti kita undang masyarakat. Tapi ya tadi nanti kita tidak menutup kemungkinan nanti apa ya? Ya saya maksud mungkin ada keminatan yang seperti itu. Kecuali kalau dulu itu memang kita ada dari pemerintah kota pada waktu hari jadi, jatuhkan hari jadi, kita ada event besar, itu baru bisa nanti kita tampilkan produk-produk yang tidak menutup kemungkinan, tidak hanya khusus untuk kelurahan Keranggan saja, masyarakat Kota Mojokerto akan tahu. Nah, kalau penjelasan mengadakan seperti ini, kita tidak sampaikan. Kita sementara masih menjaga kerumunan massa. Itu Mas. Iya Pak, oleh karena itu konsepnya kami ganti hanya berupa penutupan aja Pak, seperti pembukaannya waktu lalu Pak, cuman tempatnya dipindah ke Balai Kelurahan gitu Pak, untuk tanggal antara tanggal 16 dan juga tanggal 17 November Pak, seperti itu. Nanti ini aja Mas, nanti kita lihat jadwalnya, soalnya kami di sini juga ada mau pembagian pembagian sembako dan dana dari BMT, nanti kita tanggalnya nanti menyenangkan kira-kira 2-3 hari sebelumnya koordinasi dulu. Nanti siap Pak. Siap. Seperti itu mawon nggih Pak nggih. Jadi penutupan biasa, nanti ada seremonial penutupan dan sambutan dari bagian kampus juga, dari mitra desa juga, dan ada penyerahan beberapa simbolis dari pihak kampus ke desa, ke Bumi juga, ke Pak Hendra dan juga Pak Rohan selaku perwakilan dari lingkungan Keranggan dan Suratan, sekaligus ada awarding Pak untuk kegiatan pelatihan batik. Jadi setiap sesi kegiatannya itu akan ada awardingnya Pak. Misal batik tulis itu nanti dipilih salah satu karya batik terbaik. Nanti salah satu hadiahnya itu berupa alat-alat membatik seperti kompor, canting, terus kain. Tujuannya diharapkan dengan adanya hadiah itu, ibu-ibu ini jadi tambah giat lagi dalam membentuk rumah rintisan baru untuk usaha batik ini sendiri Pak. Karena salah satu luaran dari kegiatan kami ini yaitu terbentuknya minimal 3 rumah rintisan batik baru Pak, agar bisa dikatakan sebagai kampung batik seperti itu Pak. Tinggi. Pokoknya nanti sebelum hari H dengan koordinasi 2-3 hari sebelumnya, nanti berapa jumlah yang diundang, nanti bagaimana cara
prosedurnya nanti bagaimana, nanti kalau memang mendatangkan masa sekian, katakan nanti bagaimana dengan urusan untuk konsumsi dan macam sebagainya nanti buat rencanakan. Ya, siap Pak. Yeah. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, Bapak Irfan, Bapak Esa, Ibu Dewi, terkait acara agenda terakhir, atau tambahan dari Pak Hendra dan dari saya. Saya tambahan sedikit. Iya Pak. Untuk kegiatan acara segmen ini. Ngomong saja, enggak apa-apa kalau misalnya di kelurahan, enggak apa-apa. Cuman saran saya juga seperti yang Pak Rokan bilang, kelurahan sendiri mungkin kerepotan karena kelurahan ini kan ada jadwalnya yang mau pakai saja Pak balik balai kelurahannya kan jadwal yang harus ditata untuk pakai itu. Kalau saran saya sih di lingkungan nggak apa-apa, di lingkungan RW 3 nggak apa-apa, di laboratorium itu kan kita sudah punya posyan. Itu memang tempatnya terbuka sih, cuman ada namanya payonan aja. Itu saya kira juga cukup lah untuk acara penutupan aja. Ini saran dari saya aja. Siapa Hendra, terima kasih sarannya. Dari mungkin ada tambahan atau dari rekan-rekan mahasiswa lainnya, monggo teman-teman. Ya. Siapa yang jawab? Sudah cukup. Siap Mas Irfan. Oke, kalau dirasa sudah cukup, sekian acara atau forum pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan besar-besar terima kasih kepada Pak Rohan, Pak Hendra, dan Bu Kajimis yang sudah mewakili masyarakat Suratan, khususnya lingkungan RW 3, untuk forum group discussion pada pagi hari ini, dan sudah meluangkan waktu sibuknya seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami untuk acara pagi hari ini, dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat kemarin kami melakukan beberapa kesalahan pastinya yang mungkin disengaja maupun tidak disengaja. Mohon untuk dimaafkan, dan terima kasih atas pengalaman, waktu, dan juga kesempatan buat kami untuk belajar bareng bersama masyarakat Suratan RW 3. Karena tadi kita buka dengan doa, alangkah lebih baiknya forum ini kita tutup juga dengan doa agar apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat buat warga Suratan sendiri, warga Keranggan, dan juga mahasiswa Universitas Dinamika. Berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa dapat dikabulkan. Saya akhiri, sekian dari saya, Muhammad Wahyudi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohan, Pak Hendra, Bunis. Terima kasih Mas. Monggo kalau mau lanjut kegiatan dan meninggalkan ruangan, nggak apa-apa Pak, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bunis.